Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Hari ini adalah hari terakhir bursa transfer Liga Inggris Premier League ya. Dan gue pengen update dulu soal Daniel James ya. Kalau kalian follow gue punya IG, gue udah bilang di IG gue, wah Daniel James bisa pindah nih, benar gak? Dan pagi ini terbukti Romano confirm kalau Leeds United udah beli Daniel James di harga 28 juta euro ya. Jadi jujur sih gue bingung juga kenapa si Bielsa ngebet banget sama Daniel James ya. Bahkan pas dia di Swansea pun itu udah hampir deal gitu ya, benar nggak teman, di kalau nggak salah di last minute kita berhasil nge-hijack itu deal dan Daniel James milih MU ketimbang Leeds ya. Dan yang bikin gue bingung lagi kan sebenarnya kan ya mereka udah beli Raphinha, benar nggak, dia nggak dapetin Daniel James dari Swansea, mereka udah beli Raphinha, dan Raphinha ini kan ya lumayan lah performanya, nggak jelek-jelek amat di Leeds itu, tapi kelihatannya ya biasa masih tetap ngebet sama Daniel James ya. Dan kalau gue bilang sih harga 28 juta euro sih cukup fantastis untuk Daniel James ya. Kenapa? Ya karena ya it's a good business lah buat Manchester United benernya. Kita beli Daniel James kan di sekitar belasan ya, kalau nggak salah 15 atau 18 juta gitu loh benernya. Jadi ini sih deal yang cukup bagus sekali untuk Manchester United ya, dan gue sih ya wish you well lah, benar nggak. Daniel James di Leeds itu pemain yang bagus untuk Leeds, tapi jelas kalau untuk di Manchester United ya kualitasnya ya kalah jauh lah, benar nggak, sama kita punya first team. Untuk Daniel James artinya apa nih kalau kita jual Daniel James? Feeling gue sih ya, teori gue kemungkinan besar Lingard bakal stay ya, nggak jadi dijual kecuali emang ada offer fantastis dari West Ham ya. Karena gimana pun juga ingat kita perlu pemain cadangan ya, kita perlu pemain untuk main di liga bukan di liga, sorry, di Piala Kerbau ya, di Piala FA kalau ketemu yang turut-turut, menang kita perlu pemain kayak Daniel James sebagai backup kita seperti itu gitu. Jadi menurut gua sih, jadi sekali lagi feeling gua karena Daniel James sudah out, Lingard kemungkinan besar bakal stay ya, kecuali sekali lagi ada kejutan dari West Ham. Dan gue lihat sih itu sih kayaknya sih berat untuk terjadi ya, kayaknya sih berat untuk terjadi. Ya, oke. Selanjutnya kita ada berita yang menarik adalah Camavinga, here we go ke Real Madrid ya. Oke lah, ini beritanya Real Madrid, tapi kan gue kemarin sempat berteori kan, kalau Real Madrid beli Mbappe ya artinya ya kemungkinan besar Pogba bisa dilirik gitu loh. Ada kemungkinan lah Pogba bisa dilirik sama PSG. Cuman kalau gue lihat begini ya kan, Real Madrid beli Camavinga 31 juta euro, apakah dia masih mau gitu, ada duitnya untuk keluarin duit untuk beli Mbappe, benar nggak? Ya kalau gue bilang sih mereka harus beli Mbappe. Sekali lagi setelah nggak ada Ronaldo, mereka nggak punya mukanya Real Madrid, benar nggak ya, star signingnya tuh nggak ada. Mbappe sih cocok banget gitu di Real Madrid ya, tapi gue nggak tahu apakah ya mereka bakal ngedeal di musim ini atau enggak. Kalau gue sih jadi Real Madrid nggak masuk akal untuk beli di musim ini, padahal Januari dia udah bisa dapat gratis gitu loh ya, kenapa nggak nunggu aja ya. Tapi tetap aja gue masih berharap sih ya, dia pengen beli Mbappe, PSG ada duit, kemungkinan besar dia pengen spend duit itu ya, semoga aja bisa beli Pogba, benar nggak, semoga aja ya. Gue suka Pogba, sekali lagi jangan salah sangka ya, bukannya gue nggak suka Pogba, tapi ketimbang Pogba gratis ya keluar, yang mendingan kita jual dia gitu di harga 40-50 juta ya, dimana kemungkinan besar ditolak gitu sama MU. Mereka maunya di harga 60. Ya kalau gue sih secara prinsip seperti itu gitu ya. Ketimbang dia keluar gratis, kemudian kita dapat duit gitu loh. Benar nggak? 40-50 kan lumayan. Lumayan banget gitu loh, benar nggak? Ya, jadi Camavinga, bukannya kita peduli Camavinga pindah atau enggak ya, walaupun dia target kita ya. Tapi gue dari awal juga udah feeling sih. Ya kita kan ngebet banget sama dia, tapi tanggapan dia kan biasa aja gitu. Nggak langsung mau deal gitu. Jadi feeling gue emang dari awal sih Camavinga udah nggak mau join kita gitu loh ya. Dia tolak PSG sama Manchester United gitu loh untuk mendekatkan Madrid ya, monggo lah, bener nggak ya. Anyway, itu Camavinga ya, saganya Camavinga udah selesai nih jadinya nih. Nextnya yang terakhir ada yang gue ngomongin, ini ada berita oke, ini berita tentang Chelsea sih ya, tentang Jules Koundé ya, which is menurut gue sih itu nggak relevan lah sama kita. Cuman di tweet yang ini si Romano juga ngomong, Saul deal now completely blocked. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih ini blok kenapa gitu loh, bener nggak ya? Feeling gue kalau memang ini blok Atletico nggak mau jual Saul karena udah di hari terakhir, berarti ya kita nggak ada kesempatan lagi buat dapetin Saul ya kan, ya udah completely block, dia udah nggak mau jual, udah pengen fokus ke liga ya kan, fokus ke season baru ya, berarti udah nggak dijual gitu loh ya, mungkin Januari atau apa kan. Jadi feeling gue nih, jangan-jangan ya kita punya harapan untuk beli Saul lah misalnya di last minute day ini, itu menurut gue sih udah berat gitu loh ya, udah berat ya. Jadi kita lihatlah ini perkataan ini seperti apa ya.
Apakah bisa ada kejutan nggak hari ini ya? Tapi oke, sekarang kita ngomongin ya, ekspektasi gue apa sih di hari terakhir transfer ini? Bagus kita ada jual pemain ya. Kalian tahu sendiri dari kemarin gue ngomong, wah kita nih pembelian udah oke ya, menurut gue udah bagus. Apalagi dengan masuknya Ronaldo, menurut gue sih pembelian udah cukup banget ya. Tinggal masalah jual pemain ya. Untung kita udah jual dan James ya. Cuman gue masih berharap di hari terakhir ini untuk beli pemain sih menurut gue udah berat ya. Kamavinga udah keluar, Saul kalau emang benar itu udah nggak bakal dijual lagi sama Atletico. Ya kita mau beli siapa lagi gitu loh, bener nggak target yang deket paling Declan Rice doang. Tapi feeling gue Declan Rice lebih pengen ke Chelsea. Feeling gue dari awal dia pengen ke Chelsea karena dia emang fanboynya Chelsea, bener nggak? Jadi apalagi Lingard feeling gue juga bakal disimpan gitu sama kita ya. Jadi dari segi pembelian menurut gue sih udah cukup. Kemungkinan besar nggak ada kejutan untuk pembelian ya di bursa di hari terakhir transfer hari ini ya. Tapi gue masih mengharapkan kita bisa jual beberapa pemain ya. Gue masih mengharapkan kita bisa jual Lingard ya gimana pun juga. Ya karena dia sekali lagi kita ya Amad Diallo kan stay gitu lah, benar nggak? Jadi kalau Lingard pergi pun maksudnya masih oke gitu loh. Ya tapi gue tetap masih berharap lah kita bisa jual Lingard. Matic juga kalau kita bisa jual tuh lumayan banget ya. Terus siapa lagi ya? Lingard, Matic, ya paling kalau emang mau penjualan kejutan pun ya itu Martial pindah gitu kemana lah gitu, ke Juve atau apa gue nggak tahu. Yang pasti ya 3 orang inilah gue masih berharap siapa tahu ada kejutan di hari terakhir transfer ini gitu. Oh kejual nih gitu kan, siapa tahu. Tapi untuk kita membeli sih menurut gue sih rada berat. Ya sekali lagi oke lah kalian bilang kita perlu CDM ya, tapi siapa gitu kan? Kamavinga udah pindah, Saul udah completely block. Mau beli siapa lagi gitu kan ya yang kita bisa do deal cepet gitu loh benar di hari terakhir. Menurut gue sih nggak banyak yang kita bisa beli gitu, bahkan mungkin nggak ada yang kita bisa beli di hari terakhir ini ya. Jadi dan juga sih sekali lagi ya kita beli nggak beli menurut gue sih tim kita udah kuat banget gitu loh ya. Kemarin kita ya bisa menang hoki itu pun juga nggak bisa bilang karena kita nggak ada Saul. Ketimbang pakai Fred pakai Saul aja nggak juga, menurut gue sih nggak kayak begitu. Dari segi taktikal sendiri kita udah lemah ya, kita di pressing habis-habisan, kita nggak bisa keluar bolanya gitu loh ke attacker kita, dan attacker kita ngendok semua di depan ya. Itu menurut gue sih problem besar gitu, dan dimana itu harus di solve oleh taktikalnya bukan oleh beli pemain lagi gitu ya. Ya kita udah ada Paul Pogba di situ, mau ngapain lagi gitu, masa nggak bisa sirkulasiin bola ya, dia nggak ada orang untuk dipasing ke depan, makanya mandek ya, passingnya ke kiri, ke kanan, ke belakang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ini penting banget sih kalau gue bilang. Gue sih selalu welcome kalau memang kita bisa beli. Menurut gue sih berat ya karena Kamavinga udah off, Saul juga udah off, jadi mau beli siapa lagi menurut gue nggak ada. Cuman gue masih tetap berharap di hari terakhir transfer ini kita masih bisa jual 1 atau 2 pemain lagi lah minimal ya. Semoga aja bisa. Tolong jangan loan terus ya, kalau bisa sih dijual gitu, langsung jual. Kayak Daniel James langsung jual, nggak perlu loan lagi. Menurut gue sih itu penting banget ya. Gimana, ada teori transfer apa nggak kalian nih? Tolong share di komen ya, kira-kira seperti apa. Cuman ya kalau teori gue seperti itu ya, beli menurut gue sih udah berat, apalagi Saul Kamavinga udah off the table. Paling jual aja sih, gue masih berharap kita bisa jual pemain ya, macam Matic, Lingard ya, ataupun Martial lah kalau memang kita bisa jual, karena Martial juga mau nggak ada tempatnya lagi gitu, benar nggak sih? Ya Martial mau jadi striker udah susah lah, benar. Ada Ronaldo, ada Cavani, ada Greenwood yang jadi striker lagi bagus-bagusnya di depan yang bagian nomor 9. Rada susah gitu untuk Martial, jujur aja sih. Cuma kita lihat aja lah, oke? Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.